Dalam ranah keilmuan, ketika berhadapan dengan pikiran yang nyeleneh, sesat dan sebagainya, kita bagaimana membantahnya menggunakan argumen, bukan dengan sentimen. Membantahnya menggunakan opini, bukan dengan emosi. Bukan pula dengan ideologi. Membantahnya pakai data, bukan dengan murka. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Pada sesi kali ini saya akan mengangkat salah satu topik kontroversial dalam sejarah pemikiran Islam kontemporer, yaitu gagasan tentang Al-Quran sebagai produk budaya. Gagasan kontroversial ini pertama kali dilemparkan oleh pemikir muslim asal Mesir, yaitu Nasr Hamid Abu Zaid. Abu Zaid itu menuangkan gagasannya tentang Al-Quran sebagai produk budaya dalam setidaknya 4 bukunya, yaitu Mafhumun Nas, Dirasa fi Ulumil Quran, kemudian yang kedua An-Nas, As-Sultah Al-Haqiqah, kemudian yang ketiga Al-Imam Syafi'i wa Ta'sisul Ideologiyah Al-Wasatiyah, dan yang keempat itu Naqdul Khitab Ad-Dini. Gagasan Al-Quran sebagai produk budaya itu sederhananya, selama ini kita memandang Al-Quran itu sebagai kitab suci. Itu sebenarnya adalah pandangan intersubjektif, pandangan menurut kesepakatan dan keyakinan bersama dalam komunitas muslim. Tetapi di luar muslim belum tentu orang memandangnya sebagai kitab suci. Nah, apa yang menyamakan antara pandangan muslim dan non-muslim terkait Al-Quran? Nah, jadi Nasr Hamid hendak membaca Al-Quran secara objektif, tidak terperangkap dalam bayang-bayang keyakinan, doktrin, dogma, dan sebagainya, tidak terperangkap dalam bayang-bayang intersubjektivitas tertentu. Nah, secara objektif Al-Quran itu adalah teks, itu tidak bisa dipungkiri. Muslim maupun non-muslim itu pasti mengakui Al-Quran itu adalah teks. Nah, kalau Al-Quran itu sebagai teks, maka Al-Quran itu tentu berbahasa, teks itu bahasa, meskipun ada perbedaan antara keduanya, tetapi keduanya kan menyatu gitu, sedemikian intim. Nah, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Yes. Lebih lanjut, kata Nasr Hamid, bahasa itu produk budaya. Bahasa itu adalah bentukan suatu budaya sekaligus merepresentasikan, menampilkan, menayangkan, dan mewakili budaya yang membentuknya. Nah, kalau dibentuk menggunakan premis dalam ilmu mantik, menggunakan silogisme, budaya menghasilkan bahasa. Bahasa adalah produk budaya. Al-Quran adalah bahasa, berbahasa gitu. Jadi kesimpulannya Al-Quran itu adalah produk budaya. Lebih tepatnya karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab abad ke-7, turun di abad ke-7, maka tentu bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Al-Quran Arab abad ke-7. Bahasa Arab abad ke-7 adalah bentukan budaya Arab abad ke-7. Dari situ kemudian ditarik kesimpulan oleh Nasr Hamid bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya. Nah, pandangan ini memang cukup kontroversial, sehingga memicu perdebatan yang lebih banyak kontranya ketimbang pronya gitu. Bahkan Nasr Hamid sebagai penggagas itu di pengadilan Mesir dihukumi murtad, keluar dari Islam, bahkan dia dituntut untuk dipaksa untuk menceraikan istrinya, karena dalam ajaran fikih non muslim, orang murtad itu kan sudah menjadi bagian dari non muslim. Non muslim itu diharamkan menikahi muslimah. Sebaliknya kalau muslim boleh menikahi non muslimah, itu dalam ajaran fikih. Makanya Nasr Hamid itu dengan mengacu kepada ajaran fikih dituntut oleh sejumlah ulama dan akademi, sejumlah ulama terutama di kalangan Al-Azhar, dituntut untuk menceraikan istrinya. Tetapi kemudian Nasr Hamid dan istrinya melarikan diri ke Belanda, dan di Belanda dia diangkat sebagai profesor di bidang Islamic Studies di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Nah, kalau berbicara tentang Al-Quran sebagai produk budaya, selama ini tanggapan yang diarahkan kepada Nasr Hamid itu adalah tanggapan teologis. Gampangnya, karena Allah itu adalah maha suci, maha berbeda dari makhluknya, termasuk juga firman-Nya maha berbeda dari makhluknya, maka tidak mungkin Al-Quran itu disusupi budaya, karena budaya itu adalah makhluk Tuhan. Kalau menganggap Al-Quran itu disusupi budaya, berarti sama saja menganggap Al-Quran itu sama. Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai firman Tuhan, sifat Tuhan, itu sama dengan makhluknya. Padahal dalam keyakinan teologis itu tidak benar. Nah, itu argumen teologis yang selama ini dilancarkan oleh pihak kontra terhadap pemikirannya Nasr Hamid. Tetapi di situ sebenarnya ada ketidak tepat sasaran. Itu apa ya?
tanggapan demikian tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena berangkat dari paradigma yang berbeda. Tanggapan orang-orang yang kontra dengan mengandalkan argumen teologis itu berada dalam payung teosentris eskatologis. Sedangkan Nasr Hamid memandang Al-Quran dari paradigma yang berbeda, yaitu filosofis linguistik. Jadi dia memandang Al-Quran dari sudut filsafat bahasa. Nah, selama ini pandangan demikian masih dianggap sesat, liberal, nyeleneh dan sebagainya. Tetapi tanggapan, tudingan dan alasan orang-orang yang menyesatkan pandangan Nasr Hamid itu secara tidak langsung mengalami cacat nalar. Dalam logika itu ada istilahnya argumentum et populum. Mendasarkan kebenaran kepada seberapa banyak orang yang mengakuinya. Jadi orang yang paling banyak kuantitas manusia menjadi tolak ukur kebenaran. Padahal kan kebenaran itu diukur berdasarkan seberapa koheren argumen di dalamnya dan seberapa koresponden pengetahuan dari kebenaran itu dengan kenyataan. Nah, sekarang coba kita banting setir ke analisa yang lain. Aksin Wijaya di bukunya Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, Kritik atas Nalar Tafsir Gender, yang pertama kali diterbitkan oleh Safiria Insania Press di Yogyakarta tahun 2004. Dia melanjutkan pemikiran Nasr Hamid dan menjadikannya sebagai kerangka dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Misalkan ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ila akhirih. Ayat itu artinya ya lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Dari ayat itu kemudian ditarik hukum fikih bahwa lelaki adalah imam, perempuan adalah makmum. Dari situ terbentuk patriarki dalam Islam. Sehingga dalam wacana fikih, dalam kitab-kitab klasik seringkali ditemukan bahwa perempuan itu intinya harus taat dan patuh sama suami gitu. Nah, Aksin Wijaya membaca itu menggunakan pemikiran Nasr Hamid. Kenapa bisa muncul ayat semacam itu dalam Al-Quran? Nah, di situ dia dilihat bagaimana budaya Arab yang berkembang saat Al-Quran turun. Ternyata budaya yang berkembang itu adalah sistem patriarki. Lelaki menguasai hampir semua lini. Dalam keadaan di mana lelaki menguasai semua lini, tidak mungkin Al-Quran tiba-tiba mengajarkan kesetaraan. Di mana kesetaraan itu kan pesan universal. Pesan Tuhan itu pasti bersifat universal. Karena Al-Quran kan memang kitab untuk sampai akhir zaman. Jadi memang bagaimanapun agar bisa bertahan sampai akhir zaman, maka muatan pesannya itu harus bersifat universal. Nah, kata Aksin Wijaya itu ide kesetaraan itu sebenarnya pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu ya ide kesetaraan. Tetapi kenapa tidak ada unsur kesetaraan dalam ayat itu? Karena waktu itu sistemnya adalah patriarki. Sehingga mau tidak mau Al-Quran harus mengadopsi budaya Arab, dijadikan menjadi dielaborasi menjadi suatu ayat dalam Quran itu sendiri, yaitu Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, dari perspektif itu kemudian Aksin Wijaya menyimpulkan bahwa Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu di situ bukan pesan Tuhan. Pesan Tuhannya ide kesetaraan, tetapi tersirat dari ayat itu. Nah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu adalah budaya Arab yang diadopsi ke dalam Al-Qur'an. Jadi Aksin begitu juga dengan Nasr Hamid Abu Zaid hendak mewaspadai budaya Arab yang disalahpahami sebagai ajaran Islam. Jadi mereka hendak membedakan mana Islamisasi dan mana Arabisasi gitu. Tetapi tujuan seperti itu belum juga diterima. Sayangnya bantahan yang diarahkan kepada mereka selama ini cenderung teologis, sedangkan mereka kan berangkat dari payung filosofis. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, intinya pada sisi kali ini saya bukan dalam rangka membela pandangan Nasr Hamid atau Aksin Wijaya secara apa adanya, enggak. Saya hendak menampilkan bagaimana pemikiran keislaman itu, dunia Islam itu sangat luas sehingga tidak bisa dibatasi pada ideologi tertentu, mazhab tertentu atau keyakinan tertentu. Nah, ketika berhadapan dengan pandangan-pandangan yang dianggap liberal, sesat dan sebagainya, seharusnya metodologi usul fikih yaitu ta'arudul adillah seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, itu bagaimana kita perbaharui sebagai perkakas baru ketika berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang dianggap liberal atau sesat dan sebagainya. Nah, jadi inti dari paparan kali ini ialah dari kasus Nasr Hamid Abu Zaid juga Aksin Wijaya yang juga sempat disesatkan karena pemikirannya itu, meskipun tidak separah yang dialami Nasr Hamid Abu Zaid. Kita bisa belajar bahwa dalam ranah keilmuan ketika berhadapan dengan pikiran yang nyeleneh, sesat dan sebagainya, kita bagaimana membantahnya menggunakan argumen bukan dengan sentimen, membantahnya menggunakan opini bukan dengan emosi, bukan pula dengan ideologi, membantahnya pakai data bukan dengan murka. Jadi kira-kira begitu apa yang saya sampaikan, inti dari apa yang hendak saya sampaikan pada video kali ini. Semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.